Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you, Ibu Bapak? Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Oke, can you turn on the camera, please? Ya, Ibu Bapak, silakan diaktifkan kameranya. Well, that's good. So, terima kasih Ibu Bapak sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. So, before we start our lesson, let's pray together, ya. Berdoa dimulai. Finish. Oke, ada yang apa, Bapak Ibu hari ini yang berhalangan hadir? Oke, I think that's good. Ada yang hadir semua ya. Oke, now I want to show you before we start the lesson. I want to show you some picture maybe. Well, this is the picture. Okay, just pay attention. Next. Okay, the second picture. Okay, Bapak Ibu, how do you feel when that happened? Okay, what is the picture talking about? Just write in the comment, in the chat, ya. Silakan Ibu Bapak tulis jawaban Ibu Bapak di kolom chat. About how do you feel when that happened? Maybe in your place, ya. Atau mungkin ketika Ibu Bapak melihat kejadian tersebut, what do you feel? Okay, nice comment. Next. Jadi materi kita Ibu Bapak hari ini itu ada kaitannya dengan gambar yang tadi saya tampilkan ya mengenai banjir. Jadi topik pembelajaran kita hari ini we're going to learn about flood at school. Jadi Ibu Bapak bisa melihat di LMS-nya tentang materi flood at school. Jadi our learning objectives today. Nah, ini our learning objectives. Jadi hari ini harapan kita akan mencapai tujuan pembelajaran ini. Ya, udah 5. Silakan Ibu Bapak buka LMS-nya di di kelas 2A, modul 3, unit 2, Flooded School ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini, you are be able to understand and share short spoken recount and safety instruction related to floods and emergencies. Sudah dikerja ya Bapak Ibu ya? Do you have any struggle in doing the assignment? Okay, maybe some of you want to share your story about flood. Okay, you can unmute the microphone. Okay, okay, Ibu Ida, please share your story. Okay, thank you. Okay, that's a good story, yeah. And then maybe a sad story, yeah. Okay, and then we move to the modul 3 ya, modul 3. Nah, ini unit 2, Flooded School. Oke, Ibu Bapak silakan klik readingnya, bagian reading. Sudah dikerja ya Ibu Bapak ya? Ya, setelah saya lihat-lihat mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan lagi ya, di bagian reading ini. Jadi tidak apa-apa jika kita membahas kembali. Nah, di sini ada sebuah teks tentang banjir yang terjadi di sekolah Pak Edo. Oke, maybe I will read. After the flood, Pak Edo and Ibu Ida decided to take action. They called all the students to the schoolyard the next morning. Pak Edo told them that the garbage blocked the drains and caused the flood. Ibu Ida said she felt scared and sad during the flood. The students looked guilty when they heard the teacher's stories. Ya, jadi di sini ada cerita tentang
banjir yang terjadi di sekolahnya Pak Edo dan Ibu Ida. Mungkin saya akan memperkenalkan sedikit ya, jadi apa namanya vocabulary kata kunci ya, vocabulary kunci dari teks di sini. Jadi di sini ada flood. Flood itu artinya banjir, iya. And then ada cleaned, membersihkan ya, clean. Flood tadi banjir. There is drain. Drains, it means saluran ya, selokan semacam itu. Okay, have you read this story, Ibu Bapak? Okay, you can answer my question in the column chat. When did the flood happen? Okay, that's good comment. And then what happened first? What happened first? Okay, just write in the comment in the chat. What happened next? Okay. What happened finally? Okay, that's good comment. Oke, jadi Ibu Bapak, ini adalah sebuah text recount atau recount text. Jadi recount text itu adalah cerita yang menceritakan kejadian lampau yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, ini punya ciri-ciri. Jadi ciri-cirinya atau karakteristik dari konteks dia itu menggunakan verb to, that's good ya. Menggunakan kata kerja bentuk kedua, contohnya decided. Kenapa kata kerja bentuk kedua? Karena dia sorry, dia menceritakan kejadian yang sudah lampau. Jadi saat kita menceritakan kejadian yang sudah lampau atau berlalu, maka kita menggunakan verb to. That's why dalam cerita tersebut, cerita Pak Edo dan Ibu Ida, dia menggunakan kerja bentuk kedua. And then next. Jadi untuk recount text dia itu menceritakan kejadian yang berurutan sehingga ada time sequence-nya. Contoh, ada kata then. Mungkin juga di cerita yang lain kita akan gunakan first, then, after that. Jadi dia ada urutan ceritanya. After cleaning, ya, jadi dia berurut. Jadi dia mempunyai ada orientation. Orientation itu berupa pengenalan tokohnya atau mungkin latarnya di mana. Jadi jika ibu ingin membuat recount text seperti itu ya, ada pengenalan tokohnya, latarnya di mana. Kemudian ada time sequence-nya atau ada urutan ceritanya event ya. Ada eventnya yang mungkin dimulai bisa first atau and then after that, then ya ditandai seperti ini. Kemudian ada kesimpulan dan ceritanya. Okay, next we move to the next activity. Sekarang Ibu Bapak silahkan membuat recount text singkat mungkin ya, yang sederhana dengan pola seperti ini saja. Nah, jadi Ibu Bapak silahkan mengisi mungkin yesterday I apa ya, tinggal tulis nanti di kolom chat. Yesterday bla bla bla, I felt bla bla bla. Silahkan berkreasi membuat cerita Bapak Ibu sendiri. Silahkan ditulis di kolom chat. Saya bacakan ya Ibu Bapak ya salah satu cerita dari yang sudah Ibu Bapak buat dari cerita Ibu Lia. Yesterday, flood happened in my house. Then I asked my son and my husband to clean the drain. Finally, the water could flow again. Okay, nice questions. Nice stories. Okay, that's good, Ibu Lia. And then maybe some of you want to share or read your story in this meeting. So
Just raise your hand. Okay, I will. Ya, siapa yang mau men-share ceritanya? Just unmute your phone. Okay, before we end our class, maybe some of you want to share. Just write, yeah, just write on the column chat about what you have learned today. Maybe like apa yang ibu bapak sudah pahami dari pembelajaran hari ini. Silahkan ditulis di kolom chat. Oke, nice. Wow, bagus ya. Apa yang ibu bapak sudah dapatkan di hari ini. Saya izin Bapak Ibu ya, saya mau memperlihatkan sedikit yang mungkin yang bisa Bapak Ibu nanti gunakan dalam kelas saat mengajar Planet School. Jadi silakan Ibu Bapak buka kembali modulnya di unit 3 tadi, sorry, di modul 3 unit 2. Silakan buka Teaching Insight-nya. Nah, ini teaching insight yang bisa ibu bapak gunakan saat mengajar Flaret School di sekolahnya nanti bapak mengajar dengan tema Flaret School. Nah, di sini sudah ada ibu bapak expression atau ungkapan yang ibu bapak bisa gunakan di dalam kelas nantinya saat mengajar Flaret School. Contoh, Good morning everyone. Today we will talk about a plot at school. Contoh ya. Nah, kalau misalnya have you ever seen your classroom? Ya, jadi ini kalau pertanyaan pemantik, kan. Jadi kalau ibu bapak mau memberikan pertanyaan pemantik, nah silahkan. Kalau saya tadi bisa menggunakan gambar, kemudian menanyakan bagaimana, how do you feel? Nah, how did you feel when that happened? Nah, jadi tadi bisa menggunakan gambar atau mungkin ibu bapak mau mereka membayangkan sesuatu, like have you ever seen your classroom or schoolyard flooded? Nah, kalau tadi saya bisa menggunakan gambar, kemudian bertanya, how do you feel? How did you feel when that happened? Ya, bisa juga mungkin ibu bapak mau menggunakan video menayangkannya, kemudian bertanya, bisa menggunakan expression yang ada di Teaching Insight ini. Kemudian, kalau ibu bapak ingin bertanya tentang misalnya ibu bapak menampilkan teks, ibu bapak ingin eh, mengetahui sejauh mana siswa Bapak Ibu memahami isi teks tersebut bisa ditanyakan dengan pertanyaan seperti ini. When did the flood happen? Iya, last week, yesterday. Ya, jadi untuk memancing siswa dalam menjawab pertanyaan untuk menguji ya, atau mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap teks tersebut. Oke. Nah, di sini banyak Ibu Bapak ya yang nanti silakan dibaca sendiri. Jadi ini teaching insight adalah expression yang bisa ibu bapak gunakan saat mengajar Flood at School, tema Flood at School nanti. Oke, and then mungkin ada yang mau share tentang kesulitan atau struggle-nya ibu bapak selama mengerjakan tugas baik asinkronus maupun sinkronus yang telah ibu bapak lakukan ya. Please unmute your microphone if you want to speak. Oke, thank you for your nice story ya. Jadi Ibu Bapak mungkin kita bisa sharing-sharing di grup jika Ibu Bapak punya kendala terkait pengerjaan asinkronus ya di LMS Bapak Ibu sehingga mungkin ada peserta lain yang memiliki permasalahan yang sama dan sudah terselesaikan bisa membantu satu sama lain. Oke, any questions before we leave the room? Well, before we end our class, I would say thank you. Terima kasih Ibu Bapak sudah menyempatkan hadir dalam pertemuan kita kali ini. Semoga kita sehat selalu, diberikan kesehatan sehingga kita bisa ketemu lagi di meeting selanjutnya. Oke, before we end our class, kita berdoa bersama dulu ya. Baiknya kita tutup dengan doa. Oke, let's pray together. Pray started. Finish. Oke, thank you very much Ibu Bapak yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih banyak. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.